Anak sugih ora kaji medhen, anak marat kaji nekat. Dadi malah ngel-ngel wong akeh. Ape ra kaji ya. Mun kula waca Bismillahirrahmanirrahim. Kula waca menyangkut fadilah wukuf di yaumi Arafah. Kenapa begitu sakral? Faidatun ini mulai faidatun. Qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul ayyam yaum Arafah. Utama-utamane dina ku yaum Arafah, iku dina Arafah. Wa idza wafaqala nalikane nyocoki po yaum Arafah yaum Jumat ing dalem dina Jumat. Bahwa mongko yaum Arafah afdhalul wa utama min sabina hajjatan tinimbang 70 haji. Fi ghairi yaumil Jum'ah ing dalem saliyane dina Jumat. Ini sing populer disebut Haji Akbar. Niku dina Arafah pas bareng dina napa? Jumat. Akhara jauh razinu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza kana yaum Arafah yaum Jumatin. Nalikane ana apa dina Arafah yaum Jumatin dina Jumat. Wa farawu li jami ahli al-mauqif. Maring sakabehane wong sing lakoni wukuf diwe riwasitaten kelan tanpa lantaran. Wa fi ghairi yaumil Jum'ah lan iki sing perlu kula terangno kene iki. Ben sampean ngrasa utang ya aku. Kula ndek kepentingan ben sampean ngrasa utang ngono ae. Wa fi ghairi yaumil Jum'ah lan nak wukuf liyane dina Jumat. Iku Allah nyepuro ya habu. Maring nyepuro sapa Allah kauman ing kaum mergo faktor di kaum ben krana kaum liya. Di pangeran delok rugen gak niat delok rugen. Kok ning ngarepe ana wong alim dadi ya kedelok dadi kok ana hukum. Ben kok sampean kok. Ya habu kauman napa? Ya kau. Syafaat. Wa irwa'an Muhammad bin Munkatsir anau hajjat salatan wa salatina hajjatan. Iki rumakno tenan iki. Diriwayatno sange Muhammad bin Munkatsir anau sakjane Muhammad bin Munkatsir hajjat salatan wa salatina hajjatan. Au kaji ping 33. Salam maka ana akhir hajjatin hajjah. Di haji yang terakhir qala nucap sapa Muhammad bin Munkatsir. Wa Muhammad bin Munkatsir fi Arafah ana ing tanah Arafah. Allahumma da'wa innaka ta'lamu sakjane panjenengan pirsa annani qad waqaftu fi mawqifi hadza salasan wa salatina waqfatan. Kula pun wukuf teng mriki ping 30 napa? 3. Pangeran diterangno. Awakibatan fi fardhi. Sing sitok kangge keperluan kula piyambak. Wa taniya an abdi sing setunggal kangge bapak kula. Wa talisaan iki ben ora sampeyan mentale ulama, mentale sampeyan sing egois itu ben. Lah terus dawuh Muhammad bin Katsir kan seorang ulama, wa ushiduka ya Rabbi anni qad waqaftu salatin. Dene kan haji ping 33. Sing 3 kanggo dekne mboke bapake. Lah sing 30 dihibahkan ke umatnya Nabi Muhammad kabeh. Ya Rabbi anni qad waqaftu salatin. Tak temen ingsun teman-teman ngakekno sapa ingsun as-salatin. Sing 30 haji kula wukuf kula tak kekno tak berikan tak hadiahkan liman kedhe wong. Wakofa kang wukuf topeman mau kisi ing nggon wukuf ingsun hadai lah mau kisi. Tapi walam tu takop dalan ora den tampa apa iki lah ibadahe wong iku min sange man. Gusti kula niku gadah poin haji 33. Sing 3 nggih kula tak keluarga, sing 30 poin tak kasihkan umat Nabi sing wukuf malam ini dan wukufnya tidak diterima. Sing wukufe boten ditampa kula kei jatah wukuf kula sing jenengan napa? Tampa. Nah, ciri utama wali ku pede. Percaya apa? Diri. Salam ada Pak monggo mangkane bertolak sapa wong min Arafat sange Arafat wana jalalan umuran sapa wong bil Muzdalifah ing dalem Muzdalifah. Golek trikil ngene. Nu dia mongko diundang sapa man fil manam ing dalem kubur. Ya kenal Munkatsir. Niki kenang-kenang ngaji niki. Ya kenal Munkatsir. Niki pangeran tersinggung. Jadi ternyata niat baiknya dia ingin menghadiahkan 30 hajinya ke umatnya Nabi, malah pangeran tinggal tersinggung. Dari pangeran ya kenal Munkatsir. Atatakarromu ana to marai lomo sira alaman ing atase wong pola kang gawe sapa man altaroma ing kemuliaan utawa ing lomo ing derma. Kuwe kok marai aku lomo, sing lomo iku aku jadi. Ata dudu ana to nglomani sira alaman ing atase wong pola kang gawe sapa man aljuda ing lomo. Inna Allaha ta'ala yaqulu laka wa izzati wa jalali laqad tafartu. Teman-teman nyepuro sapa ingsun liman kedhe wong. Wakofa kang wukuf sapa man fi Arafat ing dalem tanah Arafat qabla an akhuka. Sedurunge ing tong gawe sapa ingsun Arafat ing Arafat di alfi amin kelawan jarak 2000 napa. Terus wa an Ali bin Muwaffaq rahmatullahi alaihi qol atatu fi ba'd sinin.
Ini yang paling ngeri cerita ini. Dan kalau yakin cerita ini benar yang kedua ini, terutama yang kedua. Dan zaman utang jasa mbak aku, mbak ulama, mbak kasih. Aku itu tahu haji tiba di sini. Paling tuh nama di Tilkhib Bamina. Para itu malaikat ini mau ningali ingsun, mau nyisi ingsun ing roh malaikat loro pat najala minas sama. Faqala ahadu mali sahibi. Ya Abdullah, ata'lamu kama hadda baita rabbina bi sana. Iki dua malaikat berdiskusi, berdialog. Kowe roh sing haji tahun iki piro? Kala la ora. Iki tak jawab situmi ati alfin. Sing kaji saiki 600. Ada ini kali juta menurut juta. Pemerintahan Arab Saudi mengumumkan resmi itu 2 juta. Tapi ya bisa 3 juta. Zaman itu mawon pun situmi ati napa? Alfin, pinten 600.000. Sumakola lagu, atas di kamku bila minggu, terus ditompo pira. Kolala. Dari malaikat yang ngerti arat. Kalau kita tuh antus, contoh 600 ditompo mau pinten 6 orang meri. Benar, benar. Ditompo mau kita tuh napa? Antus. 600.000 orang sing ditompo mau pinten 6. Ngeri ya. Kita tahu kaji markus, kaji bisnis, paham ya? Kaji nekat warisan sengketa, kaji kok ngomong ditompo bicara nih. Kaji bisnis, kaji warisan tanah sengketa, kaji bonus kok pejabat dibeli duit korupsi, kaji dana abadi apa? Umat, kaji bisnis catering, bener lah 600.000 ditompo mau sitatu apa? Antusin bener, ngeri bener. Betul kaji boleh pantas. Ngiwon kiai sing sowan kula kulo ben kaji. Lah perkara apa? Kula mau katok. Wong kaji katok iku. Biasane nak kan tak paket wek. Dadi mau kepen kak ben ora katok. Yo ono teng. Lah ngono kok nampa piye niate kaji ben ora katok. Ben kak. Sumarta fa'abil hawa. Ngeri nih, terus malaikat loro munggah ning langit pakum tuwa ana marubun abi susah. Motok 600.000. Sing ditampa mau 6 susah. Wakul tuwa kok bisa cilakane aku. Enak aku ana biaya dicitati aku sebab. Lah aku yang ngarep ditampa motok 600.000 sing ditampa mau 6. Motok aku termasuk wong 6 iki. Jadi kabeh TPNS nih. Sing daftar ribuan ditampa 600. Falamma waqaftu bi Arafah. Mangkane wuku pompo ingsun di Arafah taun ing Arafah. Wa bitu lan nginep sapa ingsun bil Musdalifah ana ing Musdalifah. Roa itu mongko ningali ingsun al malakian ing malaikat loro pat najalan minas sama ala adadihima. Fatalama ahaduma alal akhir. Sesuai salam-salaman bapak ya Abdullah. Atat bima hakama rabbuka fi hadhil lailah. Malaikat yang satu ini dekat sekali dengan Allah dan diberitahu di antara 600 orang tadi yang diterima kan hanya apa? 6. Terus dari kedua, gini ku ta'usai wukuf di Arafah kan mereka ke Musdalifah. Intinya ta'usai wukuf di Arafah pas meroteng apa Musdalifah. Berarti malam Lailatan Nakhri. Lailatan apa? Nakhri. Malam ini kamu tahu Tuhan memutuskan apa? Maka kamarah juga biadil. Qala la. Qal fa innahu wahaba li kulli wahidin nafsa al-maqbulin mi'atan apa? Alfi. Dari 6 orang yang diterima itu per 1 orang iso nyapaati wong 100. Jadi sing ditampa wong 6, gara-gara wong 6 itu per 1 orang diberi hak nyapaati 100.000. Walhasil akhirnya gendol-gendol 600.000. Malah napa? Ketampa. Waqat kubilu jami'an. Dan akhirnya wong 600 ditampa. Qal fantabatu. Mongko tani sapa ingsun wabilan itu tetap kedua ingsun minat surur sangking kesenangan. Mala ya alamuhu illallah. Orang ana sing kersa kecuali Allah. Iqabila krana nampa sapa wa al-hujjata ing pira-pira sing haji jami'ah. Ing sakabehane hujjat. Wa manakagum lan paring sapa wa ing hujjat. Biron ing kaapiane wajudan lan kelemanan iki. Biron ing kaapiane wajudan lan kelemanan. Walam ya jalan orang gawe sapa Allah minggu sangking mau sing wong hujjat-hujjat wau syatian wong sing cilaka. Wala makruman lan ora wong sing den alang-alangi sang rahmat. Wala matrudan lan ora wong sing ditolak. Iki cerita-cerita napa? Cerita-cerita alam. Tapi ini rumah tenan. Ben sampean di matur nuwun be ulama be wali. Cerita-cerita alam. Jadi sing haji misalnya saiki 2 juta, kira-kira sing ditampa nek 600 tuh wong 6 juta ndak kira. Ya rolatan 20. Sing kira-kira tampa 20.
Ini bukan teori bikin-bikinan khas-khas planet atau khas-khas dunia spiritual rohani ini. Memang itu nyata. Nyatanya nyata. Kalau cerita gitu, sampai ngerti mazhab ulama. Tiap kita mati kayu ulama, ini sudah kata bisir di asrori. Atau di asrori ulu. Ini perlu kalau terangkan. Imam Syafi'i itu termasuk aneh dalam hal menentukan kenapa Jumatan wajib 40. Jadi Imam Syafi'i itu seorang pakar fikih dan kebanyakan beliau memutuskan dengan teori usul fikih. Tapi dalam banyak hal juga memutuskan pakai alam rohani, termasuk dalam hal mensyaratkan kenapa Jumatan harus 40. Dan kenapa Jumatan jamaah itu menjadi sunnah. Jamaah sholat itu menjadi apa? Itu kalau di alam roh itu diketahui. Jadi kalau yang satu tidak diterima karena satu kesalahan prosedur atau kesalahan prinsip atau kesalahan materi, itu sing dia jadi tombo lewat yang satu sing layak napa ditombo. Iku nunjukno bahwa Allah di tradisi syafaat. Tidak bisa orang berdiri-berdiri di depan Tuhan. Sampeyan bayangkan hadine sampeyan kok tombo iki, misale kula saleh, wapian di pengaruh, mbok dikajekne iku ganjaran mesti setengah mafia. Wong saleh ora arep dagangan tasbih nganti kelar kaji iki ya. Mesti setengah market tidak-tidak itu malah gampang kelar nopo. Andikan warisan itu murni milik kita karena dari orang tua. Mungkin dari orang tua ke kamu tidak sengketa, tapi dari orang tua kamu ke mbahmu juga rawan apa? Sengketa. Dia betul. Paham ya? Juga tuh gale ke salam template yang aku misalnya Mustafa salam template. Nah, mungkin kamu Mustafa itu, tapi ada jatah anaknya yang mungkin calon untuk saya. Begitu seterusnya. Dalam semua harta pasti begitu. Pasti ada masalah di belakangnya. Sebab itu diwajibkan zakat, diwajibkan bayar kafah. Karena pasti terjadi begini, ini pasti. Yang ketika ini Kanjeng Nabi, uang itu sing jamaah rasan atau kancane. Iku kancane iso nyafaati menjadi apa? Sah. Begitu juga haji ning Arafah 600 wong sing ra ditampa gara-gara 6 orang sing ikhlas itu. Sama tak cerita ini. Kenapa banyak yang tidak sah? Oke lah kalau dosa besar kayak zina, korupsi, oke itu jelas menjadikan tidak. Andai kan orang itu soleh saja, ya soleh, tidak usah bisa soleh. Itu ada soleh yang kriminal. Mereka soleh yang bersekutu dengan iblis. Soleh yang bersekutu dengan iblis. Ini ketika Imam Ghazali. Kenapa ada soleh yang bersekutu dengan iblis? Dari Imam Ghazali. Innahum ikhwana sayatin. La ghirata lahum fiddin. Mereka itu bersekutu dengan setan. Karena ada ghirahnya, tidak ada sentimennya dalam hal urusan agama. Dan mayoritas kesalahan kita itu begitu. Jadi kesalahan kita itu begitu. Misalnya contoh ngeten, misalnya contoh paling. Mana sama gedeng Darul Arkom teman-teman gedeng PKS itu rapati benar. Kayak aliran sesat telah. Kayak Darul Arkom dulu di Indonesia pernah dipolis apa? Karena kita butuh hero. Ngeten misalnya contoh paling gampang. Wong soleh-soleh kok Mustafa Rusin ini ora beda iki dia. Ora Universitas Kristen Nabi iki. Orang rumah sakit Kristen Nabi itu beda dengan orang soleh kota sing di duit. Nah contoh sih, bisa orang Islam masuk gereja. Bisa rumah sakit Islam mengkat rumah sakit Kristen Nabi. Bisa masjid kalapi ambil gugah. Nah kesalahan yang tidak punya zira ini tentu susah diterima karena kita hidup di alamnya. Ini rumah lain. Sebab itu kesalahan ini butuh dikontrol, kesalahan yang punya zira. Dia kesalahannya orang yang punya zira. Karena kesalahan fasidnya tentu merugikan Islam. Kira sebelum ini di uang keturunan pegawai tahajud sholat duha. Mau terima jadi supir. Mobilku keluarin Pak, nonton uang kartu anjek kak beli wajar tahu so. Karena dia majikan tetap harus dipanggil tuan putri. Sementara dia orang soleh, dia soleh. Hanya karena kurang SDM, kurang hiro, nasibnya alhamdulillah penting kerja halal. Gimana kan? Padahal juga majikan itu 3 blogger gak ada tentara. Oh, soleh gak sensitif gitu. Soleh kan apa? Dia ngitung halal karena rezekinya dari kerja gak nyolong. Tapi dia gak pernah ada institusi kesalahan dia diijak-ijak oleh orang tua. Lalu kalau bolak-balik masuk teng para kiai, aku go ismi go sekuler lah. Cek Allah tetap tak hormati, tak fatihah. Bagaimanapun mafia di Indonesia itu dulu terbongkar. Kalau Indonesia sudah kayak miliknya Cina itu ketika banyak intelektual Muslim yang ngerti peta politik. Sehingga kekuatan-kekuatan Cina yang menguasai sejagat Indonesia sedikit demi sedikit tergeser. Bahkan mafia-mafia kasus itu tergeser dari luar intelektual Muslim yang mungkin mereka tidak
Tapi mereka punya kekuatan bisa membongkar, bisa melawan. Kalau kita melawan apa? Itu enggak menolong dilawan Rukin Mustafa. Karena kita sering punya orang-orang soleh yang paling pantas itu jago gudang, supir. Memang dari segi kesalahan harus kita hormati, pasti kita hormati. Tapi kamu juga sadar hidup tidak sekedar dengan kawan, ada lawan, dan lawan ini butuh kompetisi. Dan itu hanya bisa orang-orang Islam yang punya ghirah, punya sentimen, punya kepekaan sentimen. Lu itu toh meneh sing supir ada sentimen parah meneh, wis mampu ora bergerak. Anak Rukin Mustafa itu, so kemudian sing luwih itu juga. Dan ini menjadi masalah. Saya itu istikharah berkali-kali. Masalahnya umat Islam itu di sini. Yang soleh sekalipun itu tidak punya sentimen, tidak punya ghirah. Dan itu saya baca di kitab-kitab yang orangnya itu sufi-sufi. Tapi ternyata cara pandang sama dengan kita-kita yang modern. Islam itu harus punya ghirah. Coba zaman baca tadi ada usah jauh-jauh baca aja peta Indonesia. Dulu kayak apa kuatannya bos-bos dari Cina. Ketika Islam kuat, sehingga di akhir Soeharto banyak umat Islam yang jatuh. Kemudian mulai Cina tertinggi. Kemudian umat Islam banyak yang kaya. Nggak aneh sekarang kalau pengusaha Muslim soleh kaya raya. Dulu kayak modal, kayak apa? Kayak apa? Modal. Pulau menang jadi pulau camat belum sholat itu dia tidak daerah seneng ira karuan. Ini camat sholat ya, tahlilan dia. Bisa kayak aneh kalau camat kalau apa? Ternyata ini berangkat dari ghirah-ghirah, kesalahan-kesalahan yang punya ghirah. Sampai wong Islam di bawah ketiak, di bawah kekuasaan non-muslim. Atau dalam konteks internal Islam, sampai Islam soleh, di bawah ketiak Islam orang. Pulau di pengalaman tragis dalam hal ini. Pulau di konco, saat ini setengah stres. Gara-gara di santri soleh, melarat kerja jadi supir, supir Cina. Suatu saat Cina itu bangkit. Kalau hasil saking bagusnya Cina bunyi-bunyi itu boleh turun. Ini tinggal boleh nongger supir. Pokoknya tak makan teror ini aku bunyi. Ini santri, gak golan. Golan apa santri. Ini kode kulon. Itu berjenengan. Masuk ke Arab. Dan ini cerita betapa soleh-soleh yang tidak memaksakan diri ber-SDM, tidak memaksakan diri mandiri itu punya akibat yang buruk yang dalam teman-teman. Kirim cepat ke popok orang-orang. Enggak, ini kalau cerita mawon, betapa kita yang soleh harus punya watak, punya mental kompetisi. Ya. Kalau enggak kita akan begini terus. Sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini hasilnya itu ditompok kangelan karena tingkat ghirahnya rendah. Kita bukan menanamkan kebencian, bosan ini kompetisi. Yes, kenapa kompetisi? Pulau anyaran Nyai sama tak cerita ini. Tahun 2005 bapak wafat. Setelah beliau wafat, anggaran tahlilan, nono popo diundang masyarakat itu pulau. Pulau itu anggar teko tepat jam 6:30. Itu ngomong mesti teko jam itu kurang seperempat. Itu biasa. Kiai pura di sini mesti terlambat. Kiai di desa saya itu 3. Rata-rata dia terlambat. Pas kulon itu kalau teko awal terus sampai 3 kali. Ngomong itu sungkan, masuk kalah di dia betul. Sesuai tiang-tiang takut. Orang tertinggal begini teko awal rapat anjani. Agama zaman akhir nanti kalah ambek tiket bis, tiket pesawat. Kalau sampean alasannya lugu, saya itu marah betul. Kalau sampean alasannya awam yang jujur, jangan awam yang sepihak. Ini melecehkan agama, saya sangat tertinggal. Sama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian itu awam, tapi awam yang kriminal. Kan? Coba kalau urusan agama sama terlambat sampai 1/4 jam, setengah jam. Yang awam pula dan orangnya juga sampaian. Kalau beli tiket jam 4 untuk beli pahala bencana atau bis apa ke Jakarta. Tengah wafat itu nih langsung. Daerah saya itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat langsung. Misalnya berangkatnya jam 4, setengah 4 sudah di agen. Beli pesawat check-in sebelum 1 jam. Kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat? BLT mana sampean tak jam sebelumnya tak antri subuh. Lu kalau sampean awam total tidak tersinggung. BLT ya terlambat, tiket bis ya terlambat, pesawat ya terlambat. Oke, agama juga terlambat. Ini tidak kriminal. Itu dosa sadar. Berarti aturannya agama sekarang di aturannya Cina. Cina di aturan tiket nak terlambat hangus. Berarti. Biasa ini misalnya pengiran ngandani ibadah hangus karena terlambat. Awam membuang, umur-umur. Tapi bukan wanita terasa. What you
Pokoknya saya cekeli, papa aku tok pangeran do kalah mbek tiket bis. Wis iku tok sapa ilmune wis ora angel-angel ta dalil-dalilan. Ini contoh zero. Contoh apa? Contoh zero. Mungkin kalau kita sebagai soleh yang pasti biasa saja melihat fenomena itu. Ya, mana kalau ngasih ke budi-budi tepat, tak hormati betul. Saya dengan tiket pesawat juga hormat, dengan tiket bis juga hormat. Masa ngaji saya nah, harusnya lebih hormat. Lu kalau apa ngaji tentang beriki atau budi-budi. Misalnya ngantuk di ngopi tenang. Jika ada di boleh tenang. Kalau pas ngaji kedua yang tak ilmu tenang. Betul kok ngomong ngaji ngantuk wangok. Dari halamannya rarok golek-golekan. Kriminal, napa? Uang apa tuku rokok wae ra regane sakmene, duitku sakmene kok kembali sakmene duduk tak. Karena ngaji halamane ra. Kriminal, napa? Paham, swargane tutup. Terlambat, paham. Biar tahu ini contoh zero. Dia contoh apa? Dan zero ini pula yang diterapkan, yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu balik mantul, ketika para sahabat sudah karena tangannya luka, karena kakinya luka oleh perang atau oleh sebab nomor perang, mereka kemudian matur ning Nabi. Jawab Nabi enak, diwarai Quran, iyam taskum korkum, fakod demat dal koma korkum. Wong kafir lu gendo-gendo, itu wani luka. Mau demi tetapi, gue dari demi pengiram luka, kamu negeram gak karu. Kulon tak ini di jamaah dan Bojonegoro, tak ini sebagian pentah. Gara-gara mandi, mulai merokokasi kulon mandi. Maling ayam, maling bisik, maling mangga, maling telur, maling copet dan sebagainya. Setengah papan itu tangan, jurakannya bergadoan cekak dalam bisik. Gue terima tahajud, itu tambah kanyepen. Jadi Allah itu sering punya tradisi, orang dolim itu dibikin satu perilaku. Kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang tua. Lalu kalau kadang nyayu betul. Artinya wedi ku bisa mangan ta ora. Nyayu ngeten ora pati prospek itu. Secara basaria kadang kalau wedi. Ya tapi kalau nak mikir-mikir lah iya. Bisnis prostitusi ramsi prospek. Uang yang jadi lonte puluhan tahun kiri diambil dan udah istiqomah ya. Kok gitu jadi nyai ra prospek ora wani iki. Uang yang jadi wong nakal, wae sing tetep kiri tapi istiqomah. Kita jadi wong soleh kok mutung. Masalah musuh gimana? Kita jadi kiai mungkin dia musuh. Ada yang benci menolak yang latihan nyantet barang macam-macam. Tapi coba kalau sama jadi badan narkoba, ngadepi polisi, ancaman hukumannya seumur hidup. Sudah gitu persaingan antar badan narkoba, rawan ditembak, rawan ditelikung. Tak berani, mereka menantang nyawa berani. Itu jadi orang soleh, gak dinyali, gak dinamo. Ono ninja, begini orang pelor, berjumpa ahli, jadi orang. Terus terang, kalau ini jadi ulo santri gua kata, ulo penggemar gua kayak kata. Gus tuh baca-baca apa tanu talang. Aku campur. Cangkem dia itu berlatih. Yo biasa wong maksiat wani mati kok aku dadi kiai ra wani apa. Bangunane aku wong saleh model opo. Aku wong saleh. Kan wong nyai ku wede, tak wede. Gara-gara itu Allah punya tradisi membandingkan wong saleh dengan wong termasuk ayat paling populer gini wong intaku nu ta'lamu na innahum ya'lamu na kama ta'lamu wa tarjuna minallah malah ya. Kalau kamu merasa luka karena perjuangan, orang-orang nakal juga luka karena perjuangan. Kalau mereka berani, masa kita yang bayar turdu na minallah malah ya. Kita harus janin Allah kalah. Kalau ini cerita yang jamaah ngaji itu, uang raglem kaji di dua ibu. Masjid itu. Mengkaji regane 3.000. Kaji paling banter Rp4.000. Tidak larang duit parkir. Bapak boten semua. Nak umur yang wong rata-rata 20 tahun. Kaji mau 30 juta. Sampai nabung sedina 3.000 itu tak mulan itu untuk 30.000 nggih. 3 kali 3 90.000. Nah, tak ulang untuk 90.000, 10 bulan itu untuk gitu. Sinten? 900. 900. Peng 20 tahun itu berarti ke duit juta. Di uang nak dino buat duit 3.000 20 tahun di duit juta. Kaji mau 30 tahun berarti regane kaji 1.500 mana ras 3.000 tahun. Regane kaji mau per hari 1.500.
Makanya kalau sering diskusi dengan para kiai, cobalah umat ini dilatih rasional. Makanya ya, maju agama itu harus berilmi. Ojo mau rokok, puasi gajaran ini. Kita harus maju lewat ilmu. Misalnya supaya sifat pikir itu hilang. Katakan kaji itu lebih mahal ketimbang uang parkir, ketimbang uang lebih terminal, teror. Uang titik jenai itu gawe sponsor lebih mahal ketimbang uang apa? Parkir lebih murah ketimbang uang apa? Kalau gue hitung satu hari itu 2.000, apa 3.000 itu tak umurmu di tidak bisa. Dan anak kaji 30 juta berarti kaji reganya tetap per hari mau 1.000. Lu mau kehilangan 30 juta gegere ra karo. Ngekei pangeran 30 juta berarti zaman kudu karo nyumbang agama per hari hanya 1.500. Ini contoh hero. Akhirnya kita malu, misalnya malu. Aku di mobil regane sakmu, aku duwe omah regane sakmu. Jadi agama itu dilatih hero itu lewat perbandingan, termasuk perbandingan. Ya soleh-soleh sini itu yang paling minim, paling nidil di mayoritas umat Islam. Mulane rawan hajine ra ditompo. Iku ora ono hero blas. Gak ono sentimene. Kula sebagai wong alim nggih, nek jam 3 bengi mlaku teng kota napa keluyuran. Nek wong nakal bengi-bengi di aktivitas. Niku kula nunan, nangis kula. Ya ora kan sing soleh wis sing nakal e wani di aktif nganti malam hari. Soleh malah ketemu. Wong nakal wani tukaran, preman-preman wani mati tukaran demi perjuangan jaga teritorial. Kadang kita jadi wong soleh ku jangan. Buat jinane ra karuan. Sampai awal dibandengi fisik, dibandengi jimat. Mati. Cara kula itu sahabat iya begini. Ini contoh-contoh hira, kalau tidak dalam konteks apa, contoh hira. Kenapa orang soleh itu kadang hajinya masih susah diterima? Karena kesalian ini tanpa apa? Itu Imam Ghazali pernah cerita di Ihya, di kitab Afatil Uslah, sampai cari nanti, kitab Afatil apa? Uslah. Ini beliau cerita, ada satu perkampungan. Orang satu kampung itu soleh semua. Dimana kalau siang itu puasa, kalau malam itu tahajud. Tapi di saat itu masih ada Nabi, sehingga masih ada wahyu. Allah memberi wahyu kepada Nabi itu, katakan pada penduduk itu, bahwa saya ada ridho ke semua mereka. Nabi itu kan bingung, ngomong soleh kabeh gak diridani. Nabi itu takut nemiran, kenapa ya Rabbi? Dari pangeran, karena gak pernah kepengen ragi istiqomah Islam di seluruh bumi saya. Artinya gak dihirau, Imam Ghazali gak. Dia pokoknya asik ibadah neng kampungnya, asik nyaman neng kampungnya sudah. Dia tidak pernah tersinggung saat misalnya moro di Solio, misalnya moro kota baru. Ini tetap kayak pangeran, lu kok pangeran nggak disembah. Lu kok ini tetap bikin pangeran nggak disembah. Kurang wajar kan? Harusnya setiap umat Islam itu punya sirah begitu. Misalnya kampung sini soleh, kampung Wonokromo soleh, tapi kamu kemana ada kampung preman, nanti kamu bersih. Lu nih kini lampung kayak nih bumi pangeran, nih kini lampung kayak mangan rezeki nih. Kok pangeran gak diurusi kopi? Kita harus punya hero begitu. Kemudian lewat hero itu mungkin kita punya keputusan, ya sudah. Mungkin prosesnya belum ada yang dakwah, ya sudah saya yang dakwah. Kalau saya tidak mungkin sudah saya jadi donatur pada mereka yang dakwah. Itu namanya punya apa? Hero. Kalau orang Amerika saja punya hero untuk mengembangkan demokratisasi di seluruh penjuru dunia, maka kita tidak punya hero untuk mengislamisasi di seluruh dunia. Kalau orang-orang narkoba ingin mengedarkan narkobanya di seluruh penjuru karena biar tambah laris, maka kita tidak ingin mengobarkan semangat Islam di seluruh. Nah ini sing mari oleh kriminal itu ora tau tersinggung blas. Ketika maksiat ning dindi atau dikembangno wong dolen kita wong soleh atau ngembangno kita iku semari hajine ra ditompo iki, salate ra ditompo. Mane kula mulang ke mriki nggih nyaman tak anggap mawon kula wis ngajeni wong dolen duwe sel-sel kesalehan. Mane kula bener kanjak apa kula wah ya maksudnya bener sampeyan asal usule. Kamane nak wong dolen iso ge cabang kedoliman, mosok wong soleh ra ge cabang kesolehan kok ora repot kok kira nerang kok wangel. Mana musuh tak mau gue soleh ora ora diwali narane tak kok. Nek dibaptis kan ini ben umat soleh maksudnya. Enggak biar sampean tahu selama ini kita cukup intifak soleh, tapi soleh pasti. Dan itu kriminal dalam hukum Allah karena jelas-jelas dalam syariat Islam ada amar ma'ruf nahi munkar. Kemana ana nasrul Islam. Dan Allah mencontohkan lewat tamparan-tamparan wong dolim. Misalnya wong dolim bagian narkoba pusat di cabang ning dindi. Nikah pusat di cabang ning dindi. Bar pusat di cabang ning dindi. Lho wong soleh kok engko wah amar betutut. Wis ngono jaman tukaran bojo deh.
Bantu barang diadu adol tawakal. Wah, dunia sementara, kira lah. Malah kamu digawa-gawa ke alatan kering. Kita miskin mah nggak apa-apa, tapi kalau tidak bisa berjuang itu haram. Pulau itu marah tuh. Tapi kalau karena malah tidak bisa berjuang itu yang kita nangis. Jangan salah paham. Saya miskin itu buat. Kita tidak apa-apa miskin. Tapi kalau miskin yang menghalangi kita berjuang, kita harus nangisi. Karena itu parah, itu lampu merah. Miskin yang tidak berjuang, itu lampu apa? Merah. Maksudnya kalau sudah dirine kenapa wong-wong itu orang ditompo haji. Karena kadang kesalahan mereka tampil di kayak satu perkampungan yang soleh semua, tapi Allah beri wahyu bahwa ibadah mereka tidak diterima. Karena dan ini semenjak ngaji ini kan kalau mulia anak musim haji karena ini bulan Muharram mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya. Itu sampai biar tahu peta masalah di kersane Allah. Sampai begini tersinggung, kalau gardu bisa di mana-mana, kalau bar bisa di mana-mana, kenapa kesalahan tidak bisa di... Kita harus ikut terlibat mengedarkan kesalahan. Kalau ekstasi bisa beredar sampai ke SD, bahkan ada sebagian informasi sampai ke kampung-kampung, sampai lewat sel-selnya. Kenapa kita tidak punya sel-sel kesalahan? Dan kita tidak pernah tersinggung, juga tidak pernah ngerasa ada apa-apa, ya biasa-biasa lah. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah dengan yang dingin-dingin saja? Nggak pacarannya aktif, nggak ada masjid. Baru nawani jasa. Sampai pengiran malah biasa-biasa. Wah, senengnya rata-rata menjaluk. Oh, terkelek. Kenapa? Cuma ada kasih tombol. Bukan ini benar, bukan siang. Mana mulai tak nikit tobat gitu, janji berulang. Mulai tak nikit apa? Ada kesalahan-kesalahan kita dalam kesalahan. Soleh itu tak. Dan fatal bangsa. Dan itu Allah memperingatkan lewat sel-sel kezaliman, lewat perilaku-perilaku kezaliman. Hadis wa iyam taskum korfun, faqad masal qauma korfum. Kalau kezaliman saja punya sel yang kemana-mana, bisa mengedarkan ekstasi kemana-mana. Majalah pornografi loh ke Jakarta itu beredar di Jumat loh sini. Masa kesalahan kayak itu beredar kemana? Itu tamparan ketika kezaliman bisa ekspansi, bisa mengedarkan kemana-mana, masa kesalahan dingin-dingin saja. Malamin kemulan. Ya ini kesalahan sehingga dicintai Allah. Makanya ciri utama Nabi mesti tahu perang itu kezaliman. Mulai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hati-hati Nabi. Tak urip-uripnya ngalami perang. Nabi Muhammad tambah menang. Sayyidina Umar ekspansi sampai ke Eropa Timur Asia Timur. Karena kalau bandingannya dengan ekspansi kezaliman tentu itu menyinggung. Paham itu? Jadi kamane gak ono sejarah wong saleh itu dingin-dingin saja ora ono. Apa direwangi pedagang India teman sanding Aceh, nara demi nyebarkan apa? Mereka juga punya keluarga. Tapi nyatanya demi Islam, mereka rela meninggalkan keluarga untuk Nasrul Nah, kalau nuruti seneng, nuruti nafsu ya seneng ngomong. Apa mau itu? Kalau di sini aman kan terus tunggu Bojonegoro. Saya itu kalau akhir bulan itu tunggu Bojonegoro. Tapi ya jam segini saya nanti ngejar. Padahal ya itu tadi, kalau ini cerita anak saya sakit 10 hari. Kemarin saya ajak ngasih ke Bojonegoro. Karena mau saya tinggal ke situ. Itu harus dilatih. Orang itu harus melatih diri berjuang. Berjuang diri utamanya memang berat karena meninggalkan keluar. Tapi ya sama bandar narkoba juga meninggalkan keluar. Toh mereka bisa mengedarkan kezaliman kemana? Kalau kita kesalahan enggak. Nah, ini salah yang kriminal. Salah yang menurut cerita Imam Ghazali ya ada riwayat Allah dari itu sama mereka. Kau tahu di sentimen agama. Bagaimana dengan nabi-nabi dulu itu begitu. Setiap melihat kezaliman dia janggal. Mereka janggal, nabi-nabi itu janggal. Lu mangan rezeki Allah, kok Allah ora disembah. Sing dipanggoni bumi Allah, kok Allah ora disembah. Bangun menungso ora menungso. Kita gak biasa-biasa ya. Kalau kezaliman di mana-mana biasa dari urusan dewi-dewi. Ini suwe urusan dewi-dewi. Tapi kemudian masalahnya kan wong dolim sing mbok anggap biasa-biasa wae duwe channel, duwe akses ning daerah kesalehan. Nah, sire sing saleh ra jajah ning daerah dolim, sing dolim jajah ning daerah saleh. Ya iku sing malah cepet asline. Akhire generasi saleh pas wetok entek. Mergo anak mesti jajah kedolim. Anak mulai seneng pornografi, pornografi. Kowe ora tau jajah anake mereka, jika anake mereka tetap dolim, ekspansi anak melok to. Kowe ora tau kon diridani pengiran kocak apa. Kon iki tenan yo niki mboten guyon.
Iki sing ngaji sing rontok serep, tapi tenan ono takdir maksudnya wonten ala. Nah, kula paham. Wes niki kula ngaji sing ngaji kedua ini, sesi kedua ini khusus tentang membangkitkan mahabbah Rasulullah. Terus ini kutipan sang Ihya sing ngene keutamaane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor ini gue 312 ya, 312. Sing fotokopi setunggal ini. Alhamdulillah. Boleh. Baru ya anak Umar bin Khattab berarti nomor berapa boleh? 5 gitu. Nomor 213 baris kelima nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iki cetak rekor lah. Betul apa rekor? Saya ngerti sih. Islam. Nakar kan bila dilakukan Jumat tentu. Berarti cetak rekor. Iso cetak rekor. Baru kan urakaji benar. Dan ngaji ini ki yang ngelawan setan paham. Anggap aja tembalan jumroh tak izin. Bodoh-bodoh ngelawan apa? Itu ada seorang ulama diwirikan khusus melindungi diri dari setan. Itu metu ke masjid seperti itu kan. Hasil intinya cerita ini Pak Ruhin, pulau itu setan. Jangan apa kan? Pulau ada kompensasi politik bejenengan. Syaratnya kita wiridan itu diajar oleh sinten-sinten. Nak jenengan orang ajar wiridan itu kalau diambil bakal tak bodoh. Jadi dia Ruhin pinter. Jangan aku anut gue berarti satu setan. Demi Tuhan, kebaikan ini akan saya ajarkan ke siapa saja. Ciri utama kebaikan diajar. Ini kata teori tadi, kalau kezaliman bisa mengembangkan kezaliman, mengajarkan kezaliman, kenapa kesalehan malah ditutup? Enggak diajar. Kesalehan itu harus dikampanyakan. Karena kezaliman saja pakai promosi, pakai Mana ngantul dulu? Mulai urip pusing gagah itu. Wah, akhirnya lah buat sing gagah. Karena nak kira ada gagah ya pasti gampang. Ya, oke teman-teman. Kalau nanti kelar sih gak teman-teman. Ya itu dengan maksudnya. Ya taruhkan dengan. Mau dari masalah kaji nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tambah maaf bagi tanda. Waruya anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol kami abada mauti Rasulillah. Ya niki tentang Umar bin Khattab. Yabdi engkang nangis sapa Sayyidina Umar. Wa yaqulu lan dawuh sapa Umar. Iki dawuh teng depan jenazah Rasulullah. Atau dawuh sakwise Rasulullah napa wafat. Ini dawuh Sayyidina Umar. Ini sangat dramatis. Biabi antau ya Rasulullah. Demi bapak ibu kula ya Rasulullah. Jamane saya siap jadi tebusan engkau ya Rasulullah. Lako dekana teman-teman ana apa jibun apa kayu. Tak tubuh kang khutbah panjenengan anak tak manusa ali ngatas sipir sing tak niki mimbar sing tak niki terjadi teng Madinah niku kenapa yang termasuk abadi sampai sekarang itu mimbar apa begini saya ini Madinah yang masih napa mimbarun napa Rasulullah karena di antara mukjizatnya Nabi yang muncul setelah wafat ya bentuk mimbar itu nggih napa mimbar hanya karuan Quran karuan hanya di antara benda mati yang menunjukkan mukjizatnya Nabi itu mimbar. Ini itu suatu saat Nabi ini nggak mimbar darurat. Mimbar kita ini mimbar elek nih, mimbar darurat sih. Hasil Nabi khutbah kemeriku kan. Suatu saat ono Bani Najjar tukang kreator kayu. Cara saya untuk poro Bani Najjar, kan dari Najjar tukang nopo hasil nyarana ya Rasulullah ini tidak layak untuk seorang engkau. Engkau itu pemimpin awalin wal akhirin. Masa mimbarnya gini? Mau tabikan mimbar yang lebih bagus. Karena Bani Najjar itu pintar muka kaum jebol. Akhirnya mimbar yang itu disingkirkan. Lalu sahabat itu orang nangis. Karena mimbar itu nopo keberatan saat ditinggalkan Rasulullah tidak dipakai nopo. Akhirnya Nabi matur yang Bani Najjar ya sudah pakai mimbar itu. Ke mimbar itu kasihan nangis mereka tanggung nopo. Itu kenapa sirrinya mimbar itu yang diabadikan karena itu diantaranya pernah meninggalkan mukjizat yang disaksikan oleh banyak sahabat. Jadi tidak mitos, tidak satu dunia khayal ini disaksikan banyak apa? Jadi terus diulang lagi oleh Sayyidina Umar. Malam maka turun nas. Monggo semangsane ada sapa anak manusa, ittakut monggo damel panjenengan mimbaran ing mimbar. Litus mi'ahum supaya ngrungokno panjenengan gum ing nas. Kamane ge mimbar sing luwih lek luwih megah, ya luwih dhuwur barang.
Mergo ben wong akeh tambah krungu. Fahan namo kon nangis. Apa aljatu apa mimbar kayu sing bekas sing ape dibekasno. Li sirokika krana pisah ning jenengan. Hatta ja'al tasinggo damel panjenengan lihat kakang tangan panjenengan ali ing atase mimbar. Katakanlah mongko anteng apa mimbar. Umat tuka mongko umat panjenengan ing kanat ana apa umat tuka aula luwes berhak bilhanin kelawan dikangi ile kamaring sira. Lama para taun sangsane misai panjenengan dumeng anda. Jadi gampangane ngene. Ini juga biro lagi masih sepakat ya. Kayu ditinggal Nabi nangis. Kok kowe manusa biasa-biasa? Ya ana ulama sing ora kajar. Tuwikal mati kok ora tau nangis. Ana wong nangis. Kok benar ora jenengan nangis. Kok aku nangis, tak nangis tidak Nabi kok apa ya. Kok dekne ku tersinggung nek iso nangis wong liya tenan dekne tau nangis tidak Nabi kok. Ya tak kuwi wong iku ya ana. Biabi antau ya Rasulullah lakot balas. Teman-teman tumuka min fadilati ka saking keutamaane panjenengan ing dawa ing kersane Allah. Anja ala ta'ata ka ta'ata. Faqala ajra min qa'il mayyuti Rasulullah faqat ata'ahu. Biabi antau ya Rasulullah lakot balas min fadilati ka inda an ukhbirat an akhbaraka bil ati angka qabla ayyubiro ka bijami. Sedurunge cerita jenengan salah cerita di sepuro. Faqala ta'ala apa wa angka lima ajin salah. Biabi antara ya Rasulullah qala wa min fadilati ka inda an sa'ataka akhiral anbiya tapi wazar karo kafi awali faqala wa iz akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka min nuh wa ibrahim. Biabi antara ya Rasulullah qala wa teman-teman tumuka min fadilati ka inda an ahlan nari satune penduduk neraka yawat bina seneng sapa ahlun nar ayakunu qad atauka. Yen to ana sapa ahlun nar qad atauka teman-teman to atau ahlun nar ka ing neraka wa hum halu ta ahlun nar bin abadi ana ing misar-misarin nar. Yu adabuna yaquluna ya letana ata'na wa ata'na rasul. Ya antau ya Rasulullah wala ingkana Musa bin Imran atau wa hajar. Musa bin Imran diparingi watu sing tatapat dari minggul anhar sing iso milekno bari. Sama zabi ajaba min asabika iku cek heboh napa jenenge biji-bijine panjenengan naba amin halma. Nalikane napa jenenge mancur mindakangi asabika apa alma usani. Sallallahu alaihi wa sallam antau ya Rasulullah ingkana Sulaiman bin Dawud atau wa diparing angin wuduha syahru warwahuhan apa sak pelayonan padha karo pelakon sak wulan sama ada bi ajaban nal buruk mergo buruk tetep luwih cepet mergo angine Nabi Sulaiman niku padha mek perjalanan sak wulan lah buruk bertahun-tahun mergo bandingane hanya semalam sampai ke Allah napa mahfud sampai ke Sidratul napa mudah kina tareta lumakane mlaku panjenengan alaihi ngatasi buruk ila sama isabia. Semakale kamu konuli surat panjenengan asuka ing subuh min lailati kabil abdo. Pangking abdo sepoe anak Mekah nurut semula. Sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah ingkara Isa bin Maryam. Isa bin Maryam diparingi pangeran ihya al-mauta ing uripno wong mati. Sama za bi ajaba bin asad al-masmumah. Pangking wedhus daging maksudnya. Sing wis diracun khina kalamatka. Bahwa ya te wedhus itu maswiyatun wis digoreng utawa dibakar. Faqalat lakat zira la ta'kulni fa inni masmuman. Aja mangan sira ning ingsun fa inni mung sak ning ingsun masmuman. Iki sange senenge Sayyidina Umar. Isa urip wong mati ku gampang. Mung jenazah iki utah. Iki napa? Iki hebat jenengan. Kok tampil wedhus wis dibakar. Iki total pisan. Jadi Sayyidina Umar ngene Nabi, tak tunggal jenazah piye wae wong iki utah. Iki napa? Gitu. Jadi lebih gampang, cara tangi potensinya juga gampang. Ini wedhus dagingnya tok. Dibakar iso ngomong, padahal protol. Terus dibakar bisa. Mana? Jadi intinya hebat kan Nabi Muhammad dari Sayyidina Umar. Ngomong dhewe ora ae, iki bukti ira ora ae napa? Iki kan kira-kira apa? Tapi Umar ngomong dhewe. Iki bolak-balik bukti. Sama orang iki. Wong Islam saiki misalnya demam tetes mati wong golek gigi. Orang boleh bisi hadis Muslim. Lha ngono kok ora arep tersinggung. Paham ya? Mung pancen kadhewi ora dene apa? Ngono tetes belek ora ora dene. Tetes belek ora ora dene apa? Ora ora. Kulo nu boten sombong. Kulo mau mantep menan. Kulo swarga man. Kulo nganti sak iki tiap virus dinu tuh Quran. Iki Quran mutar, boten Quran tafsir. Aja-aja ora tak. Lah ya lek dinane tak Quran amen tuku Quran, kok tuku tafsir sing gede-gede. Sabu enak. Tafsir ora ate wong alim.
Aku ya ngalim ngarang itu kok, tuku tafsir barang, anggar wis cukup ya. Lalu gak ada tafsir paling berapa judul itu. Lah anak tuku mesti judulnya. Dia nunjukno tenan. Bukan aku nunjukno nang pangeran aku pertama diriki lingku ke Quran itu tadi seneng. Dia nanti dijual boko, seneng kok alasan. Tapi ada kalau kalem bojo alasan apa? Seneng. Makhluk ngono itu kalau kalem ngarang-ngarang. Kita punya liro. Bojomu ora makhluk ora jelas. Ora wong wedok sing ditakdir ragu mek kowe. Gua tahu sulit ora jelas. Baru kayak kira jelas, penting diusut nabi kan rabi kan. Itu nak butuh kalau gelang rego 3 juta, kalung 2 juta, 6 juta. Quran ini mustahil regane piro. Ngono sebatan takok sing murah pundi. Ngono ora tau tersinggung, aku tekelek ora tau tersinggung. Coba, dem di kula nu faktore kepengin boten tersinggung mawon, pangeran ben tersinggung. Lan kula nu pokoke amal-amal sing dadekno parek pangeran kula lakoni. Nah contoh sing lucu-lucu, manjen kalau rahasia sing berat-berat. Artinya benono unsur wa ikun apa? Aku laporan kulo niku. Jadi kulo nak pengen kayak kanca kulo sing sowan kulo napa nak sing kita seneng Quran kulo sekali juga. Kadang wonten tamu kulo sekali. Ya mulai sing seri awam, dari wong awam sing gede sampai sing seri menengah, sampai sing seri kabeh sing enggak ditaki niku. Niku kaget. Ya ada ora terus. Ya itu faktornya ya dirasa. Kalau kadang nak mikir lah yo, bojo itu masuk ora jelas, kadang tak kono kalung sampai juta. Konco masuk ora jelas, kadang kita hormat entek juga. Ini kita dua yang memandu kita sampai senengi pangeran. Kok kita malah golek sing murah? Di situ wis cukup nganti udal-udalan. Ngono dua kok ning dhuwur kibat nganti anu wong. Engko bareng nuju Quran yo ora eling Quran, eling berkate. Ora kriminal terus iki. Ngono apa yang bersuwarga, kajilah ra ditompo, ngenteni ketapatan wong nemah. Awalnya kena kepen resiko hakim ditompo, terus ada wong kiriman ditompo. Tapi sing wis dilemane ora pasti mati. Mati ora. Soalnya penting ngerasa, utang jasa mau sing nembok. Tapi rasa-rasa tak jasa yang mengkaji berawutan di tompo, titulah ya jelas. Orang kasih. Paham ya? Intinya itu kau kira ya, berangkatnya geng nopo harus dilatih, kira harus dilatih. Ini Nabi Sulaiman gimana? Lain karena Sulaiman bin Dawud terus-terusan ini. Lain karena Isa bin Maryam pun terus. Ini yang paling pada keluar terang semasalah Nabi Nuh. Nabi Nuh dianggap pinter di sini Umar. Jadi dianggap Nabi Nuh kurang visioner, kurang apa? Visioner. Ini logikanya kan, ini kita sampean dulu. Misalnya ini komunitas Bali, ini komunitas Wonosobo misalnya. Komunitas ini itu misalnya tidak ada pornografi, porno aksi. Sementara komunitas ini itu aktif menyebarkan pornografi, porno aksi misalnya ini contoh. Sementara sing komunitas soleh itu pasif. Jika komunitas soleh ora tahu adol tasbih ning kawasan iki, ya ora tahu dakwah iki. Sementara bocah-bocah nom kene sering menjajakan pornografi ini ning kene. Apa yang terjadi? Sing wong dolim jajah wong soleh sehingga berpotensi sing soleh utawa anak wong soleh katut dolim. Sing wong soleh iki ra tau jajane wong dolim sehingga sing dolim tetep. Lha iku sing mari Allah gak ridho kene. Ora di sentimen blak. Lan bener pangeran ngene cerita iki. Allah gak ridho blak masuk anggere bengi ibadah dina poso. Karena ndak pernah menyebar kesolehan. Sementara tetep ae wilayah kedajah kedolim. Bagaimana kita diridani Allah model ngene iku piye? Sama nara percaya sebab naruhan warung paling terkenal. Lo warung apa? Mungkin duit oleh iman berbulan. Mereka paling berhormat wong kita. Gus wong biasa oleh berhormat tenan. Wong itu seneng wong akeh menjaga agen. Lah tujuannya apa? Iya, nak kabeh aku ngomong bentrok sing di warung iki kok iya. Lah anak aku ora menarik tetap kabeh wong dolen malah kenangane iki kiai elek wong dolen mah. Kita itu bisa kok jawab dengan cara yang tidak kok niat itu. Tunjukkan kalau kita hormat pada siapa saja yang berpotensi nasrul kan, kalau ini malah. Kenapa wong-wong soleh yang gak dikira, gak diridani? Well, logikanya jelas. Sampai hitung mau. Ini misalnya komunitas dolim. Ada pornografi, porno aksi. Yono pornografi nyata, adegan ranjang. Yono pornografi lewat media. Gawe tabloid pornografi. Ini kan tetap ekspansi untuk menjual karya porno. Ini sing soleh melunak. Orang tahu menyebarkan kesalahan. Akhirnya apa? Generasi anak sudah hilang karena terjadi oleh ini. Sementara istri tahu tersentuh.
Lah anak orang kasil mutung terus kok Nabi Nuh ora kena ditiru. Mulane dari Sayyidina Umar nak nanya Nabi Nuh. Nabi Nuh bareng dakwah mutung iki kan menghancurkan total. Itu dari Sayyidina Umar yo keliru. Akhirnya wong dolim orang sing lahirna wong saleh berarti gagal. Nak Nabi Muhammad gak dari Sayyidina Umar nak jenengan sae. Wong gento-gento wae mbok drungakno bapake gento lah anak-anake berarti Kanjeng Nabi penuh optimisme. Makanya ketika mau dihancurkan Jibril dari Nabi mungkin bapaknya urung Jibril tapi anaknya iya. Karena Nabi aktif. Karena yang di sini kesalahan aktif dah. Mulane kula nu matur wonten tenan. Kula nu bolak-balik matur. Nganti sakniki santri kula wonten wong Madura, kula nu hormat. Ya ben satu Muharram kula badhe dolan teng Madura. Insyaallah sebenarnya. Kula nu duwe santri Madura sing asibah. Niku yen sarang kula hormati tenan. Di Bali itu ada Islam itu gara-gara ada ekspansi. Itu orang Madura yang bedakan. Barang setengah sukses ngajak ponakane adi. Madura kan gak peduli gak ada tempat. Wah, dia musola. Di pinggir pura Allah. Udah dia musola kenapa? Pinggirnya wong Buddha di hidup itu asal biro yang muni asal. Lah wong Jawa kan mudah. Akhirnya apa? Generasi putu itu modalnya sarang ora sekedar Islam, ngalim. Jadi ngaji mbak Ulo hormati itu. Sampai tak beri khusus. Betul Islam itu piye wae ana baru kayak ekspansi, baru kayak aktif. Jadi itu lewat pedagang, jadi lewat penyanyi, jadi lewat gento-gento. Pokoknya walau lu Islam itu baru kan di eksistensi baru kayak wong aktif. Saya ingin misalnya masjid di Jakarta mungkin dibangun pakai uang korupsi, uang subhat, atau dibangun pakai uang hasil aktif. Tapi kalau masjid tetap jadi siar Islam. Tetap apa antus masjid di Haliloya. Ya apa antus masjid di Gayet posko prosti. Artinya tetap ada eksistensi muslim karena dia aktif. Tapi nak gue soleh pasif. Tetap tempat itu sebagai bangunan liar atau tanah yang netral iso digo prostitusi. Suatu saat jadi gereja jadi Islam. Wong gue soleh meragawe popok. Atau setengah dolim tapi faktanya gemet. Jangan maksud. Iya artinya itu piye wae baru kayak aktif itu ada, paham ya? Baru kayak aktif itu apa? Ada. Mungkin saya coba ya, contoh mental pasti. Itu coba. Mulai nangis. Ya hati sepura saya lakoni tenan istighfar. Waktu itu lakoni tenan istighfar. Istighfar gak modal. Maksudnya lakoni tenan. Syarat itu tobat nglakoni kesalahan terus nomor loro prosedure istighfar. Tapi nomor 1 merombak napa perilaku salah. Paham ya? Iki Nabi Nuh dibandingkan Nabi Muhammad. Nabi Nuh ngaku paham fatalistik. Yaitu ketika kaum ora nut dihancur. Lah Pak cara Nabi Muhammad ngancur kaum sing dolim padha karo juga menghentikan populasi kesalehan. Karena populasi kesalehan tetap bisa beredar bahkan di komunitas wong dolim. Yaitu misalnya anak-anak wong dolim saiki dadi to. Contoh gampang Indonesia baru kayak TPA-an. Mungkin sing mulang yo wae kayak masak. Mungkin ya mau itu wong seneng organik. Tapi karena satu perilaku aktif, berapa juta orang yang bisa baca Quran karena TPA? Padahal orang duwe sanad maca tajwid, ora tau mondok ning gone pondok-pondok Quran. Artinya tetap baru kayak aktif ini ada berapa juta anak kita yang bisa baca Quran baru kayak TPA. Bahkan akeh wong tuane ora salat, terus anake bar TPA salat, katut salat. Akeh sing anake foto bapake urung foto, bapake foto mergo akeh anake. Intinya apa? Barokah dai-dai sing aktif gawe satu gerakan tetap manfaat. Malah dikritik ora sana, tak jual sih wong nganggur ngono. Yo gampang wis udan mbek wong liya. Malah disaingi iki ora metode iki ora NU iki Muhammadiyah iki. Lha ngarepe pangeran ora ana Muhammadiyah, anane bener wis salah sithik. Ono ae. Wong kiai nek dhewe ngadepi pangeran yo mriyang. Bodoh, mau meriah nih, macam kiai Wahabi, Muhammadiyah nggak ada pengiran, apa? Meriah. Sing meriah mesti tok, wong sing berjuang. Itu dihitung sahid, dihitung apa? Termasuk berjuang ngembang lagi. Itu sering diprotes. Kucingnya kok dekat sampai jamaah tabligh Muhammadiyah. Aku wong alim, rohku soleh berasolah. Aku itu sing guru-guru. Sama tabligh Muhammadiyah, ono NU, ono LDI, Wahabi. Ya seneng nggak ngapalo nama-nama. Paling gue ku nganggur, aku tebakanku jelas. Mergo gue ku, lah aku kan mikir kalau gue ora mau di pekerjaan tetap. Kalau wong yo ning di mulang, yo ning ngrungokno,
Jadi ra tempat aneh-aneh kok kowe. Agak aneh pantus nganggur. Mbok ilmu lu mareni, mari ramutu. Apa Imam Ghazali NU ya ora. Paham? Anggulan manjaran kiai ini pengurus-pengurus itu tuan dulu. Kulinan dari NU. Dia pokoknya kalau BNU dia seneng, dia Muhammadiyah dia seneng, pokoknya dia soleh kabeh seneng. Ojo ngoten aku sing jelas. Lu jelas wong soleh seneng soleh. Oh seneng biar sing jelas wong soleh seneng wong soleh iku amne. Justru sampean wong soleh sing sektari. Ajaran kesalehan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ngono nang le wa ala ibadi NU wa ala ibadi Muhammadiyah. Nah gua betulan ngeleh mending ngono. Oke assalamu alayna wa ala ibadillahis Solihin. Ya siapa saja yang nopo. Makanya tidak lewat ngaji ini harus ada punya. Jangan sampai kesalian kita kesalian sing pasti sehingga akan menghancurkan nopo habitat kesalian itu Ani bojo kula sering nangis iku. Kula kuwatir kula tunggal nek sampean mati ora ana wong asik mulang Quran. Mergo asik mulang Quran ku ya butuh seni, butuh hiro. Lu ora untuk duwe atau apa kok seneng kan ya ana. Dan itu harus kita tradisikan. Di mana wong seneng bakat Quran, seneng asik ngomong ulumul Quran. Karena sekarang ulumul Quran juga diambil oleh ilmu-ilmu yang spesifik kayak filsafat, kayak psikologi. Misalnya begini contoh paling mudah. Kita punya ilmu tentang susah. Menurut ulumul Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan susah, kendali urusan di tangan Allah. Mungkin kamu sekarang miskin, Allah suatu saat memberi kaya. Kamu sekarang punya masalah, Allah setiap saat bisa mengeluarkan kamu dari masalah. Tapi ilmu ini sudah diambil alih oleh sebuah akademik spesifik. Misalnya fakultas psikologi. Sekarang ada psikiater, ada psikolog. Orang susah konsultasi. Pak, saya kok susah, sekarang miskin. Nah, itu kan hukum Allah. Orang itu ya ada proses miskinnya, kadang ya kaya. Allah hilang. Allah kenapa? Hilang. Lah kok nak kena pakar seni. Kamu harus melihat yang indah-indah. Malah didorong gambar porno. Paham? Lah kena wong nganggur, tinggal sekap ben lali, tinggal catur ben lali. Tinggal cara romanto, tinggal badminton. Ini kan bahaya, artinya itu repot. Juga santri ketemu santri, kode tubuhnya tinggal jagongan. Kita butuh energi untuk mengkampanyakan lagi, mengiklankan lagi, mensponsori lagi ulumul Quran. Bahwa kita tunjukkan, bahwa kita sebagai orang Quran itu bagi. Kita nyaman. Kalau enggak kita kalah dengan yang begini-begini itu kita kalah. Oh, apa malah? Ya aku hafal Quran lah ya. Mbok hafal Quran rezeki kok aneh. Aku nyelah tapi nak duit kok aneh. Aku buka di kayak duit. Kok kayak kok. Iya kok juga begitu. Ya karena saya oh, jadi wong soleh gak bernyali. Dan yang soleh bernyali. Mau tadi tenang, harus punya hero, harus punya apa? Punya semangat, punya sentimen. Orang harus punya sentimen, punya gelora cinta, punya macam. Kita harus punya aman. Mana kalau puwe deh, nampak punya itu puwe. Salah bolak balik ada puwe deh. Tak salah itu salah kita, salah dalam proses itu salah mengkriminal, apa? Serana kok ada belas, serabut apa? Harus dilatih. Ya itu tadi, ya. Makanya tadi ya, ngaji tadi itu penting sekali. Kalau setuju oleh pendapat Imam Ghazali, menceritakan satu kampung yang soleh semua, tapi semuanya dilaknat Allah. Karena pasti terjajah. Dengan kedolim pasti terjajah. Orang pasti terjajah. Jajal kowe tengok-tengok ning omah wiridan, terus anak melarat. Engko Cina sing dagane ora ono sing nunggone ora golek karyawan. Sing digoleki sing melarat, lha omah iku ayo. Korban pasif nggih mboten. Kok pantes kon jogoku. Coba kalau kamu aktif. Ketok soleh, uripe standar. Ketok berkarakter. Sing wani sapa? Pemenang menturun terus malah ora wani. Bukan itu tidak tapi tenang. Enggak mungkin kesalahan yang pasif tidak dijajah kedoliman aktif buatan mungkin. Mohal. Itu coba gampang itu. Majalah pornografi yang aktif terbitan Jakarta. Kenapa sampai Jogja? Ya karena aktif diedarkan. Bahkan yang dari Hollywood sana, Singapura kelinci itu dinti. Sementara kita yang soleh, muka kopi ini loh saat ngelan. Wong soleh itu air merah karu. Mulai pasif gue sampai ngap.
Nah, ngono di swarga. Mun marani tobat. Biabi antau ya Rasulullah qadanu kun ala qaumi faqala rabbila tazar ala radinal kafirin asyar. Teman-teman masuk nang kono ala qaumi sampai donga mukamatna rabbila tazar ala radinal kafirin asyar. Walau ta'ala mun maksudna panjenengan ali nabi nisila la halak na kulluna. Umpama jenengan maksudna kula kados nabi Nuh wah kula rusak sedanten. Falakat wuti adhru gegere jenengan tau injak-injak wa dunia wasub. Raine jenengan nggih tau babak bel. Waku sirat rubah iya tuga jenengan yang untune dia tahu tempal. Fa'abe ta antakula illa khairan. Jenengan buat nanti dongak datang umat kecuali baik. Fakul ta'awu maghfiri liqaumi fa innahum layak. Iki nunjukno Nabi itu visioner. Apapun kecewanya Nabi dalam proses dakwah, beliau itu optimis suatu saat proses dakwah itu pasti berjalan lancar. Sehingga akhirnya Mekah jadi negara Islam. Umpama Nabi pasti kemutung kayak Nabi Nuh, dan kita kesalian punah. Meskipun kedoliman juga punah, tapi kesalian yang juga punah. Berarti kan kosong-kosong ke satu-satu. Di sini tetap kesalian tidak menang. Coba gara-gara Nabi aktif dakwah dengan penuh dedikasi, penuh kesabaran, akhirnya Islam menang di negara Mekah, di Medina sampai lizirahu ala dini. Itu baru kayak aktif. Intinya baru kayak apa? Ya baru kayak penuh perhitungan. Mulanya saya dinamar nggak penuh kurang tanpa perhitungan. Mana dikomentari, wah Nabi Nuh kurang perhitungan. Nah jenengan gepol, dan kamarnya. Mulanya itu terus no. Biabi antau ya Rasulullah qasid tabaka fi qillati sinnika wa qadri ummika malam yastabidu abika roti sini wa tuli umure kanjeng Nabi mung swidak telu, umat jutaan. Dakwahe Nabi Nuh 950 tahun. Mok sing iman 80. Nggih, 80. Nabi Nuh dakwah iku fala bisa fihim alfasanatin illa qamtina napa? Berarti dakwah Nabi Nuh ngene 950 tahun. Iku sing iman 80. Nabi Muhammad musuh tidak 3 tahun. Iku mulai ini mau umur 40. Berarti mau 23 tahun. Tapi umat jutaan sampai sekarang itu baru kayak aktif, baru kayak berdedikasi. Lu aktif itu penting. Kulo ngatane teng awak kula mbak. Kulo nu mulang Quran mulai umur 17 tahun. Sak niki umur kula meh 40. Mbek kiai sing umur 3 tahun muridnya bahkan di mergo men mulane kula kok diprimulan. Mulai kula nak ngajak santri kula, kowe itu santri tapi sering prai. Dan jenengan tidak, lha tetep aku ora prai, aku nglungone yo ya mulang. Misalnya aku prai ning kene mulang ibu negara sing prai tetep kowe, aku ora tau prai yo. Jadi tetep aku iki. Lho kok prai ning ndi to? Misalnya saya ini santri kula ngrasa prai, kula mulang teng mriki. Mriki ngrasa prai kula mulang teng omah. Aktif kan? Ya akhirnya itu santri akeh, tak jelas pikir-pikir gini tapi gue. Yang penting gue rame-rame. Termasuk ciri utama Islam itu siar maknanya rame-rame. Nak kualitas tamu itu ya kuantitatif itu mutu. Gue rame-rame. Wong konser itu rame, musuh ngadir rame. Mereka Nabi Muhammad itu aktif dan penuh perhitungan. Nabi itu kurang perhitungan. Akhirnya dipasang kabeh. Yang ini jadi nabi, dia mereka wong dolim ini dikaten. Ya malah ra itu jadi nabi. Engko dakwai didakwai dibanyak. Paham ini malah ada dinamakan anggalan nabi. Lakotit tabaka teman-teman anut ka ing sira ya Rasulullah fikil lati sinika ing dalam iki umur panjenengan. Wa tasri umri kalan iki umure panjenengan. Malam ya tapi nukan fi kasrati sinni wa tuli umri. Jadi Nabi Nuh kan lakot artalanukan ila qaumihi nama para bisafihim alfatanatin illa qamsina nama aman. Walaupun amalan teman-teman iman jika lan sira panjenengan ya Rasulullah sapa al-katsir kelompok akeh. Wa ma amana lan ora iman mau setane no sapa ila qalilan kecuali di biati antum ya Rasulullah lam tidalis ila kufan lakama jalas tanah ini itu mulai harum. Dengan segala prestasi jenengan, dengan segala kelebihan jenengan. Wong semono jenengan purun jagungan mbek kita. Umpama jenengan milih jagungan mbek wong sing selevel, lam sudah dicilakuf anak kama dalas tanah. Wah ya jenengan terang arah jagungan mbek kita. Walau lam tangkap illakuf anak kama anak kaksa ilain. Walau lam tu'akil illakuf anak kama wa saltan. Jadi ini dengan segala kelebihan Nabi Muhammad kau menjelma sebagai basaria yang sederhana. Kerto dahar bareng, kerto rapi belum biasa,
Ya kerto dar sing setara kalau umumnya orang Tapi apa yang terjadi? Justru kebiasaan ini menjadi hal yang baik. Karena kebaikan menjadi populis, menjadi mana kalau matur tembus di sini. Jadi kiai itu haram sempurna. Nak sempurna malah agama mati. Mereka kalau sempurna malah tidak tersentuh. Kami tidak Lah biasa-biasa aja malah tersentuh. Sempurna itu tidak baik. Karena nanti malah tidak tersentuh. Malah keliru ajaran. Kiai itu kudu ngalim. Kudu dia pekerjaan, ekonominya mantap. Nah itu jadi syarat. Tingkat jadi kiai hitungan jari dan itu Islam radu beda ya nak tanpa syarat kan rukun mlebu mustofa mlebu apa yang Islam gak mlebu. Lha iku kelebihannya Nabi Muhammad tidak mensyaratkan ideal. Dari Sayyidina Umar meskipun kau itu seorang yang ideal dengan segala prestasi, dengan segala harkat dan martabat dan punya tradisi yang sederhana. Pola hidupnya nikah ya dengan kita, makan dengan kita, jagungannya juga dengan kita. Jadi termasuk sehingga Islam abadi kesederhanaan. Mana pulau ini masih jadi wong alim, pulau bolak-balik di mana pangeran Gusti Mulya pulau sakmene men. Wong seneng ya biasa-biasa wae. Terus ya biasa-biasa. Karena kalau sempurna itu bahaya. Apa? Kalau tak pulau duwe wae pengaruh ada malah. Ini sing biasa-biasa ae kadang di duwe, kadang ora, kadang seneng, kadang ora sing normal-normal wae malah aman, Islam aman. Kita jalur-jalur sing biasa. Ini penting kalau aturakan di mana-mana, karena sekarang tuh banyak kriteria-kriteria seorang dai, seorang mubalak yang akhirnya malah menyempitkan potensi yang banyak ini. Mereka kakean syarat, kakean apa? Saya ini Islam orang yang Bali baru kayak kiai yang mau cemuin, apa baru kayak pedagang sate. Baru kayak pedagang apa? Lalu mau membuat syarat, oleh dakwah syaratnya kiai tahu ngaji, pedagang sate ini rapi dosa. Aku gelap dakwah orang Bali. Karena ngarah gelem. Dakwah ngenteni utang, ngenteni pinjaman kecukupan. Oh, sekolah karu-karuan. Fala tatwa dalat tanawana kahta ilena wa wakal tanawala bitatu para bidal limas. Wa arjab takol fakni cerita. Jenengan dia dahar bareng kita, nikah dia perempuan kita. Jenengan dia ngangge pakaian sederhana, wara bidal limas jenengan dia kerto numpak khimar. Wa arjab takol fakni kadang gonjekan. Bahwa dokter atau amata alal ardi jenengan dia kadang pakanane ceblok gitu jupuk. Wala ikta atau biaka kadang jenengan dilatih tawadu'an min sallallahu alaihi. Intinya Nabi punya pola hidup yang kayak orang awam. Dadane ceblok gitu jupuk. Kadang dahar iki nyisatan iki gitu dilatih. Jika dengan kesederhanaan ini menjadi mudah, umat niru menjadi. Nanti kulo piyambak nanti tak niki rata-rata ki alim itu kenapa tidak senang juga tidak senang nganggo udeng-udeng. Umat niru ku repot. Lah ciri utama kiai itu sing tironane gampang. Ya aku ya sunat jarene ono hadis. Tapi koyo aku luwih ono hadis. Senengane kok ono hadis. Iya ono hadis sing koyo aku luwih ono napa? Hadis. Kok repot. Ya hadisnya termasuk niki, Pak. Lho ini tenan, ini kita fikih yang dikarang oleh Hujjatul Islam ngoten. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Allah. Anta lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan hamdan yasfi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Annari tanahnu ya Allah, zurriyatuna man ahabbana wa tanami badina ya Allah. Rasulullah Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kitab al-hikmah wa sakinah kanal as. Allahumma shalli ya Allah ala sayyidina Muhammad wa khalilika Ibrahim wa najika Musa wa sufika Isa. Wa man asyaddu ghairatan fika sayyidina Nuh wa sallallahu alaihi wa sallam hasuna wa alaikum. Allahumma ya wa azikna halawata ta'limi kitabikal karim wa halawata ta'allam wa halawata amal wa halawatal munajati fika alaka ya wa hatta nakuna ibadan laka wa ibadan nafrahu fika ya Allah wa nastasi fika wa ibadan ya wa la nakunu fi qalbina illa anta wa anta ya fatiras samawati wal ardi ya waliyati fid wal akhir tawafani muslima wal hikmi solihin wa yawzina nashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
Wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni wa adkhilna wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Hadaitana ya Allah li mahabbati kitabika wa hadaitana ya Allah bi ta'allumi wa ta'limi kitabika wa hadaitana bil khirati laka fika ya hadaitana hab lana bil ladunka rahmah. Rahmatan hidayati fika wa laka fika ya Allah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.